باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan majelis ilmu kita yang membicarakan tentang amalan-amalan yang diusulkan pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan berikutnya. Kita sudah sampai pada bab yang ke-9, kita lanjutkan bab atau usulan yang ke-10, yaitu sholat ba'diyah asar 2 rakaat. Sholat setelah asar 2 rakaat. Ya. Mungkin sebagian orang merasa aneh tentang judul ini. Karena itu mari kita baca dalilnya supaya tidak merasa aneh lagi. Dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah qalat, dia mengatakan, "Ma taraka, tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini 2 rakaat ba'dal asri, setelah salat asar, indi, di hadapan saya, maksudnya di rumah saya, qattu, sama sekali." Hadis ini sangat jelas menunjukkan disunnahkannya sholat sunnah setelah asar 2 rakaat. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan hadis setelahnya? Kan hadis setelahnya mengatakan la tusallu, janganlah kalian itu sholat ba'dal asri, setelah asar. Oh, belum ditampilkan. Ya, jadi saya ulang lagi. Hadis yang pertama menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah setelah asar di rumahnya Aisyah selalu nggak pernah bolong. Sementara hadis setelahnya mengatakan jangan sholat setelah asar. Apakah dua hadis ini bertentangan? Ternyata tidak. Karena apa? Hadis setelahnya akan mengatakan illa, kecuali. Jadi ada pengecualinya. Nggak boleh sholat setelah asar kecuali antusallu, bahwasanya kalian sholat setelah asar wasyamsu murtafi'atun, matahari masih tinggi. Tinggi itu maksudnya masih bersinar putih, ya, belum mulai turun atau belum bersinar kuning. Maka hadis ini bisa dikompromikan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis yang kedua Nabi melarang sholat setelah asar. Itu maksudnya adalah sholat setelah asar dilarang apabila kalau matahari sudah mulai turun, ya, sudah tidak meninggi alias sinarnya itu sudah mulai kuning. Kemudian saya harus jujur bahwasanya banyak sekali para ahli fikih yang mereka mengatakan sholat setelah asar tidak boleh secara mutlak sama sekali. Karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menegaskan di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Shahihah, menegaskan disinilah letak keutamaan ahli hadis daripada ahli fikih. Ahli hadis itu dalil hadisnya lebih banyak daripada ahli fikih. Ahli fikih itu kosakata hadisnya itu, ya, itu lebih sedikit. Jadi kumpulan hadis yang mereka kuasai itu lebih sedikit daripada ahli hadis. Sehingga wajar apabila ahli fikih itu mempunyai pendapat yang kadang-kadang itu bertabrakan dengan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semestinya kita itu mempelajari fikih ini berdasarkan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada hadis melarang la tusallu ba'dal asri, tapi ada tambahan illa an tusallu wa syamsu murtafi'ah. Di hadis yang lain tambahan ini ditiadakan, ya. Ini enggak ada, ya. Jadi hadisnya cuma la tusallu ba'dal asri. Kita aja udah. Nah, ketika ada hadis yang ada tambahannya dengan ada hadis yang tidak ada tambahannya, manakah yang dimenangkan? Di sini ada kaidah yang mengatakan, kaidahnya para ulama, ya, bukan kaidah bikinan saya sendiri, tapi bikinannya para ulama, bahwasanya al-mujmal mahmulun 'alal muqayyad. Afwan, saya ganti, bukan al-mujmal tapi al-mutlaq mahmulun 'alal muqayyad. Apa artinya? Al-mutlaq, dalil yang mutlak, dalil yang umum, itu mahmulun, dipahami 'alal muqayyad, berdasarkan dalil yang khusus atau dalil yang ada penjelasan lebih lanjutnya. Sehingga ketika ada hadis yang mengatakan janganlah kalian sholat setelah asar, ini kan mutlak ini, ya. Setelah asar yang bagaimana? Kan nggak dijelaskan. Sementara ada hadis yang mengkhususkan illa an tusallu wa syamsu murtafi'ah. Maka cara memahami hadis yang umum tadi itu harus ditarik pemahamannya kepada hadis yang khusus. Ya, ini adalah dalilnya para ulama. Dan kaidah ini sangat banyak sekali dipakai oleh para ulama untuk mengkompromikan antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan.
Yang satu adalah hadis umum, yang satu adalah hadis yang lebih lengkap. Maka hadis yang lebih lengkap inilah yang dipakai untuk menjelaskan hadis yang umum tadi. Maka berdasarkan kaidah ini, kuatlah pendapat ulama yang mengatakan bahwa setelah sholat asar masih boleh sholat sunnah selama matahari masih belum turun atau masih belum menguning. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Hazmin. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Ibnu Hazm rahimahullah menegaskan bahwa sholat 2 rakaat setelah asar adalah masyru', yaitu disyariatkan. Silahkan lihat di dalam kitab As-Shahihah, juz 7 halaman 528. Tapi syaratnya tentu saja selama matahari masih tinggi atau belum. Kemudian, kaidah lain yang juga menguatkan pendapat ini. Di sini kan Aisyah mengatakan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat di rumah saya. Artinya, Aisyah betul-betul melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dilakukan di rumah. Nah, sementara istri-istri Nabi yang lain, mereka mengatakan, saya tidak melihat Nabi sholat setelah asar. Mana yang dimenangkan? Apakah yang dimenangkan Aisyah yang melihat Nabi melakukan, ataukah yang dimenangkan istri-istri Nabi yang mengatakan saya tidak melihat? Nah, di sini ada kaidah yang mengatakan apa? Al-muthbit muqaddam ala an-nafi. Apa artinya? Al-muthbit, dalil yang menetapkan itu muqaddam, didahulukan, ala, di atas atau daripada an-nafi, dalil yang meniadakan. Istri Nabi yang lain mengatakan saya tidak melihat. Aisyah mengatakan saya melihat Nabi sholat 2 rakaat. Yang didahulukan adalah Aisyah. Kenapa? Aisyah menetapkan adanya itu. Kenapa yang menetapkan ini didahulukan? Karena yang menetapkan itu berarti mempunyai ilmu yang lebih banyak daripada yang meniadakan. Yang mengatakan saya tidak melihat, ya berarti nggak punya ilmu. Artinya dia tidak mempunyai ilmu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Sementara yang mengatakan Nabi melakukan berarti dia mempunyai ilmu atau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Maka dengan berdasarkan dua kaidah ini dan juga hadis yang ada, dalil yang ada, maka sangat kuat sekali pendapat yang mengatakan ba'da asar itu masih ada sholat sunnah. Ya. Meskipun karena buku-buku fikih itu lebih terkenal di Indonesia daripada buku-buku hadis, sehingga wajar kalau pemahaman masyarakat Indonesia kebanyakan mengatakan ba'da asar nggak boleh sholat lagi. Ya, padahal ada pengecualian. Karena itu silahkan ya, ba'da asar sholat nggak ada masalah. Tapi kalau memang menimbulkan fitnah, diajarkan dulu ya. Karena kadang-kadang orang terlalu semangat menegakkan sunnah, tapi akhirnya jadi salah kaprah. Sudah tahu bahwasanya ada sunnah sujud tilawah. Setelah membaca ayat sajdah kemudian sujud. Ya. Ngimami langsung sujud tilawah. Padahal masyarakat nggak paham apa itu sujud tilawah. Ya semuanya rame, subhanallah, subhanallah, nekat aja semuanya. Malah dibalas innalillah, kalian nggak paham, salah juga. Nomor 11, salat ba'diyah maghrib di rumah. Seperti tadi ya, kalau ada yang salat sunnah setelah maghrib sebaiknya tidak di masjid, tapi di rumah. Kalau di sini nggak punya rumah ya nggak apa-apa di masjid. Kalau untuk salat muslim ini di rumah, salat sunnahnya nggak di sana. Dalilnya apa? An Ka'b bin Ujrata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mendatangi Masjid Bani Abdul Ashhal, masjidnya Bani Abdul Ashhal, ya nama suatu kabilah. Fasalla, lalu Nabi itu salat fihi di dalamnya al-maghribah, salat maghrib. Falamma qadaw, maka tatkala mereka selesai salatahum dari salat mereka, ra'ahum, Nabi melihat mereka yusabbihun salat sunnah ba'daha setelahnya. Faqala, maka Nabi menegur, hadhihi, salat ini adalah salatul buyut, salatnya rumah, maksudnya salat yang dilakukan di rumah. Hadis ini sangat tegas. Riwayat Abu Dawud sahih menunjukkan bahwasanya salat setelah maghrib itu sebaiknya tidak di masjid ya, tapi di rumah. Karena tegas sekali Nabi mengatakan salatul buyut. Kalau Nabi mengatakan salatul buyut, tapi kita malah melanggar, udahlah di masjid saja. Ya, ini berarti apa? Berpaling dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling dari sunnah Nabi maka tidak termasuk dari kelompok Nabi. Karena itu hendaklah kita memperhatikan sabda Nabi ini. Meskipun saya juga harus jujur ya, bahwasanya sholat sunnah setelah maghrib di masjid itu sah juga. Hanya pahalanya sangat kurang. Ya. Pahalanya sangat kurang. Ya. Pahalanya lebih sedikit daripada kalau dilakukan di rumah kita masing-masing. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, zaman dahulu masjid-masjid itu tidak punya nama. Tapi masjid itu namanya adalah tempatnya.
Masjid Bani Abdil Ashhal. Kenapa? Karena tempatnya itu masjidnya ada di Bani Abdil Ashhal. Jadi misalnya kalau di sini ada orang-orang Dayak ya, mereka punya masjid ya, berarti Masjid Dayak gitu. Masjid Jawa dan sebagainya. Atau nama tempat, misalnya Masjid Kuba. Kuba itu bukan nama, tapi Kuba itu adalah nama tempatnya atau daerahnya. Karena di adanya di Kuba maka disebut sebagai Masjid Kuba. Pertanyaannya, apakah kita ketika membuat nama-nama untuk masjid kita, ya, ada Masjid Al-Abror, ada Masjid An-Nur dan sebagainya, apakah itu termasuk bid'ah yang dilarang? Termasuk enggak, Pak? Kalau bid'ah ya udah dihapus semua itu nama-nama masjid ya, diganti aja Masjid Sragen, Masjid Bengkok dan sebagainya. Gimana? Enggak apa-apa, ya Masjid Sragen, Masjid Bengkok enggak apa-apa. Jawabannya adalah ini tidak termasuk bid'ah ya. Karena para ulama membedakan antara ibadah dengan muamalah. Menamakan masjid ini termasuk ibadah atau muamalah? Saya katakan termasuk muamalah, bukan ibadah. Apa perbedaan antara ibadah dengan muamalah? Salah satu pembedanya, muamalah itu ma'qulul ma'na, sesuatu yang bisa dipahami secara logika. Tapi kalau ibadah, ghairu ma'qulil ma'na. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat subuh kok malah 2 rakaat? Kan sholat subuh kan masih seger-segernya, maksudnya ya 8 rakaat gitu. Nggak bisa dinalar. Tapi kalau untuk nama masjid ini bisa dinalar. Sekarang kan masjid kan banyak sekali, Pak. Kalau sekarang anggaplah masjid nggak boleh dikasih nama, semuanya Masjid Sragen. Ya, Sragen ada berapa masjid itu ya? Jadi Masjid Sragen bingung orangnya, Sragen yang mana? Ya. Masjid Bengkok ada beberapa macam-macam, ya, berarti membingungkan. Maka nggak ada masalah ketika disebut nama itu supaya untuk memudahkan orang di dalam penyebutan masjid itu. Nggak ada masalah. Ya. Pesantren dikasih nama apalah terserah, nggak ada masalah. Ya, majelis di sini kasih nama apa juga nggak ada masalah. Yang penting kita tidak mengfokuskan nama itu. Nggak ada masalah insyaallah. Pelajaran yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul buyut, sholat yang dilakukan di rumah-rumah. Nah, saya katakan bahwa sholat sunnah itu memang dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah sholat sunnah yang tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Kedua, sholat sunnah yang bisa dilakukan di masjid atau di rumah, tapi lebih utama di rumah. Kemudian berikutnya adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan di masjid atau di rumah, akan tapi lebih utama dilakukan di masjid. Yang pertama, sholat yang hanya bisa dilakukan di masjid adalah misalnya sholat tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul masjid di rumah, nggak ada, Pak. Karena tahiyat itu menghormati, ya tahiyatul masjid menghormati masjid, ya berarti harus di masjid. Kalau sholat yang bisa dilakukan di dua-duanya, tapi lebih baiknya adalah di rumah, ya ini sholatul buyut. Kemudian berikutnya sholat yang sebaiknya dilakukan di masjid, meskipun bisa di rumah, misalnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih di rumah kita nggak ada masalah. Ya. Bikin jamaah di rumah nggak ada masalah. Bikin jamaah di masjid juga nggak ada masalah. Tapi lebih utamanya di masjid karena ada dalilnya secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu dan sudah kita bahas dulu ketika di bulan Ramadan. Baik, kemudian nomor 12 rahasia salat sunnah di rumah masing-masing yang saya katakan tadi pahalanya lebih besar. Ya. Lebih besar seberapa sih? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlu salatir rajul, keutamaan salat seseorang fi baitihi di rumahnya sendiri ala salatihi daripada salatnya haitsu yarahun nas di tempat yang dilihat oleh orang banyak kafadlil maktubah seperti fadilahnya salat wajib ala nafilah dibandingkan salat sunnah. Jadi salat sunnah kita dilakukan di rumah kita itu bagaikan salat wajib kita. Tapi kalau dilakukan di masjid itu bagaikan salat sunnah biasanya. Maka fadilahnya sangat-sangat jauh berbeda sehingga rugi ya kalau kita lebih suka sholat sunnah di masjid daripada di rumah kita masing-masing. Kecuali kalau memang mau melaksanakan ibadah yang nomor 13 ini. Ta'kib di masjid ba'da maghrib. Ta'kib itu apa? I'tikaf di masjid. Setelah sholat sampai sholat berikutnya. Ba'da maghrib kita nggak keluar dari masjid sampai isya. Nah kalau kondisinya seperti ini, tentu saja sholat sunnah ba'da maghribnya tetap di masjid ya, nggak di rumah. Jadi pengamalan hadis tadi itu ada pengecualiannya, yaitu kalau kita melakukan ibadah ta'kib. Ibadah ta'kib ini adalah ibadah yang sangat mulia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada orang-orang yang melakukan ibadah ta'kib, maka Nabi lari-lari ke masjid, kemudian akhirnya mengatakan ini, absyiru, gembiralah kalian, wahai semua yang ada di masjid. Hada rabbukum, ini adalah Rabb kalian, yaitu Allah.
Qad fataha, dia telah membuka baban, satu pintu, min abwabis sama, dari pintu-pintu langit. Yubahi, Allah itu membanggakan bikum, terhadap kalian, al-malaikata, kepada para malaikat. Yaqul, Allah mengatakan, unduru, lihatlah, ila ibadi, kepada hamba-hamba saya ini. Qad qadau, mereka telah menyelesaikan fardhutan, satu ibadah fardu, yaitu salat maghrib. Wahum, dan mereka itu yang turun, mereka sedang menanti ukhra, ibadah salat fardu yang lain, yaitu salat isya. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah takkib pada maghrib sampai isya untuk beribadah di masjid, yang baca Quran, salat sunnah, dan yang lain-lainnya, atau majelis ilmu, itu menyebabkan fadilah yang sangat besar, yaitu yubahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita di hadapan para malaikat. Padahal kalau Allah itu membanggakan kita di hadapan para malaikat, menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, Masya Allah, apapun dikasih. Seperti suami istri ya, kalau udah cinta, udah minta apapun kasih. Itu manusia, nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka fadilahnya sangat besar, jangan diremehkan, sehingga saya menghasungkan masing-masing kita memperhatikan ibadah takkib ini, ya minimal lah sebulan sekali bisa melakukannya, atau ditingkatkan lagi sepekan sekali bisa melakukannya. Kalau saya biasanya memang kajian itu biasanya saya letakkan ba'da maghrib sampai isya. Niatnya apa? Supaya sekalian takkib ya. Karena kalau ba'da maghrib sampai isya kita di masjid untuk taklim, ini sudah dianggap sebagai ibadah, dan kalau kita berada di masjid untuk ibadah ba'da maghrib sampai isya, namanya sudah adalah takkib ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dan membanggakan di hadapan para malaikat. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu matanya melihat sesuatu yang kita tidak melihatnya. Pintu langit dibuka, Nabi bisa melihatnya. Kita nggak bisa melihatnya ya. Maka Nabi mengabarkan apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, sementara kita tidak mendengarnya. Contoh yang lain yang merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah kita mendapatkannya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata kuncinya bukan tadafantum ya, tapi tadafanu. Laula, kalaulah tidak, alla tadafanu, kalaulah tidak karena khawatir kalian tidak bisa saling menguburkan, la da'utullah, sungguh saya akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum, supaya Allah itu menjadikan kalian mendengar, min adzabil qabri, dari siksaan kubur, alladzi asma' minhu, yang saya ini mendengarnya. Di siksaan kuburan itu jeritan-jeritan orang itu Nabi mendengarnya, tapi kita nggak ada yang mendengarnya. Dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi mengatakan kalau manusia mendengarnya pasti pingsan semuanya. Dan Nabi mengkhawatirkan falaula alla tadafan. Kalau kita ini mendengarkan suara jeritan-jeritan siksaan dalam kuburan, pasti nggak ada orang yang mau menguburkan orang yang mati. Karena begitu kita sampai kuburan, jeritan ya. Mana mungkin kita mau menguburkan teman kita yang sudah mati ya. Lari semuanya, takut semuanya, sehingga nggak ada yang menguburkan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak mendengarnya. Ini hadis riwayat Muslim, maka berarti hadisnya hadis yang sahih. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya unduru, ya, menunjukkan bahwasanya malaikat yang ada di langit itu bisa melihat kita. Karena unduru artinya lihatlah, berarti malaikat itu bisa melihat kita. Ya. Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat yang ada di langit itu. Ya, ini termasuk kehebatan para malaikat. Meskipun mereka dari atas jauh dengan kita, tapi bisa melihat kepada makhluk-makhluk yang kecil yang ada di bumi ini. Ini termasuk khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat-malaikatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, di sini dikatakan qadau fardhu, melaksanakan salat fardu. Dan salat fardu dalam hadis ini adalah salat maghrib. Tapi salat maghrib ini bukan pengkhususannya. Artinya salat fardu apapun, kalau kita tetap berada di masjid setelahnya, menunggu salat fardu berikutnya, itu namanya adalah takkib. Setelah subuh kita tetap berada di masjid untuk ibadah sampai zuhur, itu namanya takkib. Ba'da zuhur tetap berada di masjid sampai asar, itu namanya takkib. Maka takkib ini tidak khusus untuk maghrib saja. Hanya saja kebanyakan sahabat itu melaksanakan ba'da maghrib sampai isya karena memang waktunya ringkas.
Kalau ba'da subuh sampai zuhur berada di masjid terus, kapan kerjanya kan gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu punya kebiasaan bawa tongkat kecil. Kalau zaman sekarang itu ya mungkin rotan gitu. Nanti kalau ada pemuda-pemuda ditemukan berada di masjid sedang berzikir, maka dipecuti sama Umar. Ini adalah hari kerja, bukan hari zikir-zikir gini nih. Ya zikir itu ada waktunya gitu. Karena pemuda-pemuda itu kalau nggak kerja, maka nanti dia jadi beban bagi orang tuanya. Padahal orang tua itu ya mestinya menafkahi anak-anak yang masih kecil-kecil saja. Kalau udah gede ya semuanya nafkahi dirinya sendiri-sendiri. Ya. Udah SMA, udah kuliah, nafkahi sendiri-sendiri. Nggak minta makan sama orang tuanya. Maka pukuli sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Ini sudah jam 6:30. Barangkali ada ruang saat monggo sampai azan bisa. Nggih, monggo. Iya. Baik. Ada hadis yang mengatakan kata kuncinya naburo, insyaallah ya. Kalau tidak ada di dalam Al-Jami' Shaghir, maka kita ambil di dalam kitab Kutubus Sittah. Nakburo itu artinya kami menguburkan. Nah, ini. Salatu sa'at, ada 3 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yanhana, melarang kami an nusalliya fihinna, bahwasanya kami salat di dalamnya, atau nakburo fihinna mautana, kami menguburkan mayat-mayat kami pada waktu-waktu itu. Pertama adalah ketika matahari terbit sampai dia itu meninggi. Yang kedua adalah hina yaqumu qa'imud dhahirah, maksudnya adalah waktu istiwa ketika matahari tepat berada di atas kepala. Dan yang ketiga adalah hina tadayyaf, ketika sedang cenderung atau condong asyamsu matahari lil ghurub untuk tenggelam hatta taghrub, sampai dia betul-betul tenggelam. Maksudnya apa? Yang dimaksud hadis ini adalah ketika prosesnya. Hina, ketika tatlu'us syamsu, matahari sedang terbit. Jadi proses terbitnya. Maka ketika sedang proses terbit, ini ya, pas proses terbit ini ditunggu aja sampai betul-betul terbit. Kalau sudah terbit baru kita apa? Boleh salat, ya, boleh salat jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Demikian juga ba'da asar itu yang dilarang adalah hina tadayyaf, ketika baru proses turun tadi itu. Maka kalau ba'da asar langsung nggak ada masalah. Karena hadisnya memang melarangnya hanya waktu-waktu yang ditentukan saja, tidak semua waktu dari ba'da asar sampai maghrib itu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memahami hadis yang larangan salat jenazah ba'da subuh sampai dengan ba'da asar tadi, itu maksudnya adalah kalau disengaja. Jadi misalnya mayatnya itu mati jam 6 pagi, disengaja nanti kita nguburnya ba'da asar. Nah, itu kata Imam Syafi'i itu yang dilarang. Tapi kalau matinya itu 2:30, kemudian dimandikan jam 3 selesai, kemudian setelah asar disolatkan, nggak ada larangan sama sekali. Karena kapan lagi kita mau nyolatin kalau tidak setelah asar itu? Karena masih proses pemandian tadi itu 2:30 sampai jam 3. Kapan lagi kalau kita tidak menguburkan jenazah itu? Apakah kita akan nunggu malam dulu? Itu malah lebih apa? Lebih memberatkan lagi. Maka Imam Syafi'i dengan kecerdasan fikih beliau memahami hadis itu tidak secara zahirnya, ya. Tapi maksudnya adalah kalau disengaja. Udahlah nanti kita nguburnya ba'da asar saja, itu yang nggak boleh menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau waktunya yang mengharuskan kayak gitu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo. Iya. Mengusap muka dan sekitarnya. Oh, salaman dengan orang yang di sekitarnya. Baik, adapun untuk salaman maka tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang dhaif maupun dalil yang sahih. Salaman setelah salat, nggak ada ya. Sehingga kalau itu dijadikan sebagai sunnah atau diniatkan sebagai sunnah sangat salah. Tapi kalau itu adanya adalah adat saja, ya. Adat kebiasaan manusia. Nah, kalau adat maka tidak ada pahalanya. Karena dulu kan kita sudah sampaikan kaidah ya, al-farqu bainal 'adah wal ibadah huwa an-niyyah. Ya, dan itu tidak ada dalilnya sama sekali, maka bukan ibadah tapi merupakan adalah adat saja.
sehingga bukan sesuatu yang diharapkan pahala darinya. Adapun mengusap wajah setelah doa, maka di sana di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ada sebuah hadis yang menunjukkan adanya dalil terhadap hal itu. Kata kuncinya adalah di Majmu'i kalau nggak salah ya. Atau Turuqi. Bukan seperti Turuqi, nggak ada. Atau yang sahih gitu ya. Jadi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila madda yadayhi mengangkat kedua telapak tangannya fi doa untuk berdoa, lam yaruddahuma, beliau tidak mengembalikan keduanya hatta yang sahabihima wajhah, sampai mengusapkannya ke wajahnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini memiliki syahid-syahid atau hadis-hadis penguat. Wa majmu'uha, dan kumpulan dari hadis-hadis yang dhaif tadi semuanya, karena semuanya dhaif ya. Yaqtadi annahu haditsun hasan, menunjukkan bahwasanya hadis itu menjadi derajatnya menjadi hasan. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya meskipun dhaif asalnya, tapi karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain atau hadis-hadis yang lain, maka derajatnya menjadi hasan, bisa diamalkan. Itu menurut siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi menurut penulis footnote-nya dikatakan qultu kaifa wa qad taqaddama tadhifu Abi Daud al-hadits wa ingkaru Abi Hatim. Bagaimana mungkin dikatakan hasan hadisnya padahal Imam Abu Daud sendiri yang meriwayatkan mendhaifkan hadis itu. Abu Hatim juga mengingkari hadis itu dan mengatakan fa amma mashul yadaini bil wajhi indal faragh min ad-du'a, adapun mengusap kedua tangan pada wajah setelah selesai dari doa, falastu ahfaduhu an ahadin minas salaf fi du'ail qunut, maka tidak saya hafalkan hadisnya dari seorang pun dari ulama salaf di dalam doa qunut, wa in kana yurwa an ba'dihim fi du'a kharij shalah, meskipun itu ada yang meriwayatkannya tapi untuk doa di luar salat. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun fihi du'a. Kalau ada dari Nabi itu hadisnya adalah hadis dhaif, bukan dari sahabat atau dari salaf ya. Kalau dari salaf banyak riwayat-riwayat, tapi kalau dari Nabi nggak ada yang sahih sama sekali. Waqad angkaral Imam Malik, Imam Malik sudah mengingkari. Wa karihahu Sufyan, dibenci oleh Imam Sufyan mengusap wajah setelah doa itu. Walam yasma' Ahmad fihi bi syai', Imam Ahmad tidak pernah mendengarkan hadis, maksudnya hadis yang sahih tentang mengusap wajah setelah doa itu. Jadi di sana ada dua mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan hadisnya hasan. Mazhab yang kedua mengatakan hadisnya tidak bisa menjadi hasan. Dan saya cenderung kepada mazhab yang kedua, karena sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Albani, hadis-hadis yang bicara tentang mengusap wajah setelah doa, ini semuanya hadisnya dhaifnya dahsyat. Kita punya kaidah apa? Hadis itu kalau dhaif banyak, tapi dhaifnya ringan, itu bisa saling menguatkan, maka menjadi hadis hasan. Tapi kalau dhaifnya dahsyat, sebanyak apapun hadisnya, 1000 hadis, nggak bisa saling menguatkan. Dulu pernah saya berikan contoh, misalnya, saya mendorong mobil sendirian, nggak bisa ya. Tapi dibantu oleh 5 orang yang seusia saya, bisa. Karena apa? Kelemahan saya ini kelemahan yang ringan, sehingga dikumpulkan banyak orang bisa. Tapi kalau ada bayi usia 1 bulan suruh dorong mobil, nggak bisa. Dikumpulkan 1 juta bayi yang usianya 1 bulan ya, suruh dorong mobil itu nggak akan bisa. Karena kelemahannya itu dahsyat gitu. Nah di sini ini kelemahannya dahsyat itu, sehingga nggak bisa saling menguatkan. Karena itu dalam hal ini saya lebih cenderung nggak usah mengusap wajah setelah doa. Tapi jangan terlalu keras kepada sahabat-sahabat kita ya. Ada sahabat kita mengusap, kita katakan nggak ente ahli bid'ah, itu nggak benar juga. Karena sudah ada ulama yang memfatwakan seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Nama? Iya. Ba'da salat mengusap wajah. Oh, pertanyaannya ba'da salat atau ba'da doa? Ba'da doa. Ba'da salat atau mengusap salaman. Wajahnya itu ba'da doa atau ba'da salat? Oh, setelah salaman, ya. Jawab tadi pertama. Enggak ngusap wajahnya itu setelah salam atau setelah doa?
Oh, setelah salam ya. Ini ada pertanyaan lagi berarti. Baik. Syukran jazilah peringatannya. Kalau mengusap wajah setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mengusap wajah, ada dalilnya di dalam kitab Al-Adhkar karyanya Al-Imam An-Nawawi. Tapi ulama mengatakan hadisnya dhaif sehingga nggak usah diamalin. Saya dulu ketika masih SD ngapalin terus itu. Karena belum tahu dhaif sahih itu nggak tahu. Setelah sudah dewasa, astagfirullah, ini bertahun-tahun saya amalkan dhaif. Sekarang nggak mau lagi. Monggo Pak. Iya. Salah. Iya, kalau sudah dewasa. Iya. Oke. Orang tua kepada anaknya ya. Kalau tadi yang ditanyakan anak yatim tuh. Nih, ada hadis tentang anak yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yutma, sudah nggak ada yatim lagi. Ba'da tilam, kalau seseorang itu udah mimpi basah, alias sudah dewasa, alias sudah usia 15 tahun. Jadi anak yatim itu yatim selama dia itu belum baligh. Kalau sudah baligh, baligh itu bisa ditandai dengan usia 15, bisa ditandai dengan tumbuh bulu pada kemaluannya, bisa ditandai dengan mimpi basah. Maka salah satu dari tiga ini menunjukkan bahwa dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik berarti sudah nggak ada yatim lagi. Nah, demikian juga tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya, wajib menafkahinya, itu adalah pada usia-usia sebelum balik. Kalau sudah balik, bapaknya misalnya, ente kerja sendiri, saya sudah nggak mau nanggung, nggak dosa kayak gitu ya. Tapi bapak itu memang biasanya belas kasihan, ya. Udahlah, kamu kuliah lagi tak bayari. Gitu. Sebenarnya kalau bapaknya keras gitu, nggak apa-apa juga ya. Karena di Solo itu saya punya teman, bapaknya keras sekali. Jadi bapaknya itu mengatakan ente semua ini anaknya dikumpulkan, ada 5 semuanya laki-laki itu. Kalian semuanya ini semuanya udah balik semuanya, silahkan pergi dari rumah sini, silahkan cari rumah sendiri-sendiri. Akhirnya ngekos mereka itu bingung ya, cari kontrakan dan belum punya duit sama sekali, tapi lama-lama ya mereka bisa cari duit juga. Ya, ini termasuk bapak yang keras, tapi saya kira ya kadang-kadang mendidik juga ya, untuk membuat anaknya segera mandiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi. Ya. Yang apa? Yang apa ini? Dalilnya apa ada? Ya dikiaskan dengan ini tadi. Jadi anak yatim itu kan batasannya kan ihtilam. Ya kan? Maka para ulama mengatakan tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya itu selama belum dia ihtilam. Tapi kecuali ada hukum-hukum tertentu. Misalnya ada anak yang idiot ya. Meskipun sudah ihtilam itu masih tanggung jawab bapak nih. Karena dia tidak bisa ya mandiri. Jadi seingat saya Syekh Ahmad Syihabi dari Yaman, beliau mengatakan selama anak itu masih belum bisa qaimun bi nafsihi, belum bisa mandiri, maka masih ada tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, kalau orang sudah balik ini kan bisa mandiri nih, Pak. Iya, ada bisa mandiri. Maka bapak melepaskan nggak apa-apa. Tapi memang di Indonesia kayaknya nggak ada yang bapak kayak gini nih, jarang gitu ya. Ya udah dinafkahi terus. Gitu. Yang menjadi pertanyaan sih, orang tuanya mampu, padahal punya harta dan sebagainya. Nah, pertanyaan itu apa kalau nggak untuk anaknya? Ya terserah bapaknya itu. Mau diwakafkan. Andaikan bapak itu menafkahkan seluruh duitnya sampai tidak tersisa duit apapun juga nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah ketika dia sudah hampir mati. Sudah hampir mati akhirnya wah saya tak beramal saja. Semua harta saya nafkahkan. Nah, ini zalim kepada ahli warisnya. Karena ahli warisnya ini berarti tidak akan mendapatkan tinggalan apapun juga. Tapi kalau saya masih seger ya, kemudian semua harta saya lepaskan, akhirnya anak-anak saya nggak punya duit ini. Tapi kan saya masih bisa usaha lagi, ya, maka ini nggak apa-apa. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghasut. Ada seorang sahabat mengasihkan seluruh hartanya, maka Nabi mengatakan amsik ba'da malika fahuwa khairul laka. Kamu tahan sebagian hartamu itu lebih baik daripada kamu nafkahkan semuanya. Akhirnya hanya diterima separuhnya saja, separuhnya suruh bawa pulang. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq bawa seluruh hartanya, ya Rasulullah, ini infak untuk seluruh harta saya ambil. Maka ditanya oleh Nabi, untuk keluargamu kamu tinggalkan apa? Saya tinggalkan Allah, saya tinggalkan Rasulullah. Diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan kenapa untuk Abu Bakar diterima, kenapa sahabat yang lain nggak diterima? Karena Abu Bakar imannya sudah sangat kuat, ya. Sehingga di rumahnya nggak ada duit itu gampang gitu. Tapi kalau kita nggak ada duit, ya, bisa nggak tidur. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Santunan nggih. Ya nggak apa-apa, diterima aja. Kenapa memang? Oh nggak apa-apa ya.
Nggak apa-apa seseorang yang sudah balik ketika dia memang berhak untuk mendapatkan bantuan, diterima nggak ada masalah. Oh maksudnya ini ya, anak yatim ini tadi ya, nggak ada masalah. Karena orang itu selama memerlukan kepada bantuan, menerima bantuan nggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, "Idza ataka min hadzal mali syai' min ghairi israfin," tanpa engkau itu mengharap-harapnya dan tanpa engkau itu rakus terhadapnya, maka terimalah. Fatamawwalhu. Atau di terakhir Pak Walilah. Namanya saya Suwelo, alamat Bukro Sidoarjo. Iya. Tanya kan, utamanya sholat sunnah itu di rumah. Nah, bagaimana kalau kita sholat kegiatan subuh atau fajar? Iya. Karena saya sebagai muadzin, sholatnya di masjid. Iya. Nggak ada masalah. Ya. Salat sunnah itu memang hukum asalnya adalah lebih baik di rumah. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan kita sholat di masjid, nggak ada masalah di masjid. Ya. Saya sendiri termasuk yang sholat fajarnya itu di masjid. Kenapa? Karena kalau saya sholat di rumah, pasti nggak dapat soft awal. Soft awal sudah dipenuhi oleh santri-santri di pesantren Al-Mu'min Rugi itu. Tapi kalau adzan saya langsung pergi ke masjid, saya dapat soft awal. Maka saya terpaksa salat sunnahnya di masjid gara-gara untuk supaya dapat soft awal, nggak ada masalah. Jadi kalau dikerjakan sebelum adzan nggak boleh. Kalau sebelum adzan namanya bukan salat sunnah fajar, salat sunnah biasa gitu. Salat sunnah fajar itu kalau sudah adzan subuh, nah itu baru. Ya adzannya diundur nggak apa-apa Pak ya. Kan adzan masjid yang lain sudah adzan tuh. Antum salat sunnah 2 rakaat di masjid rumah, habis itu baru ke masjid, adzan, nggak ada masalah juga. Nggak apa-apa. Ya. Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah melarang sholat sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Itu kalau di masjid kita lakukan 4 kali. Ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu dilarang oleh Nabi. Atau di rumah 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi. Itu sebelum subuh nggak boleh. Tapi kalau kita sebelum subuh itu sholat 2 rakaat di rumah, kemudian setelah itu masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat lagi, malah jadi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita masuk ke masjid itu kan diharuskan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi ada sebabnya. Gitu. Jadi kalau tidak ada sebabnya, nggak boleh lebih dari 2 rakaat sebelum subuh ya. Tapi kalau ada sebabnya nggak apa-apa. Nah ini tadi hadis yang ingin saya sampaikan supaya lebih jelas lagi. Rasulullah mengatakan, ma'atakallahu min hadzal mal, apa yang diberikan oleh Allah kepada engkau dari harta ini, min ghairi masalah, tanpa minta-minta, wala isyraf, tanpa mengharap-harapkan atau rakus terhadapnya, fakhudhu, maka terimalah, fatamawwalhu, maka simpanlah, atau tasaddaq bihi, atau bersedekahlah dengannya. Jadi ada seorang yang sudah dewasa, sudah enggak yatim lagi, masih dikasih santunan, enggak ada masalah. Selama apa? Kita tidak masalah, tidak minta-minta. Wala isyraf, tidak rakus terhadap harta itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.